Selama 500 tahun, Indonesia berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Pada saat itu, Kaisaran Jepang sedang melakukan ekspansi ke seluruh Asia Timur untuk membebaskan dan menyatukan bangsa-bangsa Asia. Sejak 1942, Indonesia berada di bawah kendali militer Jepang. Pada awal Perang Asia Pasifik, Jepang terlihat seperti tidak terbendung. Kemenangan-kemenangan dari tentara Jepang membuat mereka bagaikan angin kamikaze yang siap menaklukkan tiap wilayah. Titik balik tentara Jepang terjadi pada awal Juni 1942 ketika Angkatan Laut Jepang berupaya untuk merebut Kepulauan Midway dari Amerika Serikat. Namun, pasukan Jepang harus kalah dari Amerika Serikat dari pertempuran Midway. Setelah kekalahan tersebut, Jepang selalu mengalami kekalahan dan perlahan-lahan Jepang kehilangan wilayah di pulau-pulau Pasifik. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat perlahan mendekati daratan utama negara Jepang. Berkali-kali, Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil mengepung kota-kota di Jepang. Fasilitas militer Jepang sering menjadi sasaran pesawat Amerika. Jepang harus kehilangan wilayahnya di Samudra Pasifik dan Filipina. Pukulan paling telak Jepang adalah kehilangan dua pulau terluar mereka, Iwo Jima atau Maret 1945 dan Okinawa Juni 1945. Moral tentara sekutu begitu tinggi setelah berhasil memenangkan perang di Eropa Mei 1945. Mereka berhasil mengalahkan Jerman dari notabene sekutu dari Jepang. Pada bulan Agustus 1945, Jepang dikejutkan oleh dua serangan bom atom di kota Hiroshima 6 Agustus dan kota Nagasaki 9 Agustus. Selain itu, tentara Uni Soviet juga secara mendadak menyerang Manchuria yang saat itu dikuasai oleh Jepang. Hal itu cukup mengejutkan karena sebelumnya di tahun 1941 Jepang dan Uni Soviet menandatangani Fakta Non-Agresi. Karena dua serangan bom atom dan serangan tentara Uni Soviet semakin mendekati Jepang, membuat Jepang harus mengakui kekalahan pada 14 Agustus 1945. Kaisar Hirohito memberikan pengumuman melalui radio yang mengakui kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah Jepang mengumumkan kekalahan, segala wilayah yang mereka kuasai harus diserahkan ke pemilik sebelumnya. Praktis, pemerintah Jepang tidak punya kekuasaan lagi di Indonesia, sedangkan tentara sekutu masih belum datang. Hal ini ingin dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Awalnya hal ini mendapat tantangan dari golongan tua seperti Soekarno karena persiapan kemerdekaan Indonesia masih belum rampung. Mereka menunggu instruksi dari Jepang, bahkan diperkirakan kemerdekaan akan berlangsung pada bulan September. Namun bagi golongan muda itu terlalu lama karena ada kemungkinan Belanda kembali datang untuk menguasai Indonesia. Akhirnya setelah terjadi perdebatan pada tanggal 17 Agustus berlangsung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno. Keesokan harinya Soekarno dan Muhammad Haddad ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden dan Undang-Undang Dasar disahkan. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di konferensi Yoita.